Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Aris Munawar, SPD IMPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan mahasiswa PAI 3A. Kenalkan, kami dari kelompok 6, saya sendiri Elan Suherlan selaku moderator dan pemateri yang pertama. Saya ditemani oleh dua saudari, yang pertama saudari Reren selaku pemateri yang kedua dan materi yang ketiga, dan saudari Cynthia selaku pemateri yang keempat. Nah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan materi mengenai evaluasi media pembelajaran, yang mana dalam materi ini kita akan membahas mengenai yang pertama pengertian evaluasi media pembelajaran, yang kedua tujuan evaluasi media pembelajaran, yang ketiga kriteria evaluasi media pembelajaran, dan yang terakhir macam-macam evaluasi media pembelajaran. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama mengenai evaluasi, apa itu pengertian evaluasi media pembelajaran. Nah, dalam materi yang pertama ini tentunya ada 3 pembahasan. Yang pertama mengenai apa itu evaluasi. Yang kedua, apa itu media pembelajaran. Dan yang terakhir, apa itu evaluasi media pembelajaran. Nah, evaluasi berasal dari kata evaluation dalam bahasa Inggris yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam suatu kamus dikatakan bahwa evaluasi berarti suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Nah, selain itu juga evaluasi mengandung makna harus dilakukan secara hati-hati, teliti, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian lain dari evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Nah, evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur. Tujuannya untuk memperoleh suatu kesimpulan. Adapun menurut Abidin, evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan menentukan kualitas atau nilai daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Yang kedua, media pengajaran atau media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi media pembelajaran yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan ataupun tidak. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengevaluasi penggunaan media berarti mengkonfrontir antara fungsi dan prinsip dengan hasil yang dicapai dalam pembelajaran. Karena pada dasarnya evaluasi tersebut untuk mengambil keputusan terhadap proses pembelajaran. Nah, itu mungkin materi pertama yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu pengertian dari evaluasi media pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya materi yang kedua saya persilahkan kepada saudari Reren. Selanjutnya yaitu evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran menjadi dasar bagi guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari media yang diterapkan. Atas dasar hasil evaluasi tersebut dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan baik pada waktu media tersebut sedang digunakan maupun setelah media tersebut digunakan.
Perbaikan yang dilakukan setelah media ini selesai digunakan akan berguna untuk penyempurnaan media dan pergunaan dalam pembelajaran selanjutnya. Media pembelajaran yang menyenangkan merupakan salah satu komponen suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Media pembelajaran yang menarik dan variatif tentunya akan berpengaruh pada minat atau maupun motivasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Pelaksanaan penilaian atau evaluasi media pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, media pembelajaran memberikan peran untuk meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang kedua, kebenaran dan ketetapan konten, ketepatan dan kesesuaian dari aspek pembelajaran dan aspek media. Dan yang ketiga, aspek yang paling utama adalah ketepatan dan kebenaran konten atau isi materi yang disampaikan. Pertimbangan praktis yaitu media pembelajaran yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria seperti kemudahan dipindahkan atau ditempatkan, kesesuaiannya dengan fasilitas yang ada di kelas, keamanan penggunaannya, daya tahan, serta kemudahan perbaikannya. Dan yang keempat yaitu faktor manusia yang harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik dan ketersediaan tenaga khusus fasilitator dalam pemanfaatannya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik evaluasi media pembelajaran. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi sebuah media pembelajaran agar nantinya media yang dievaluasi menjadi media yang cukup efektif dan dapat mengatasi hambatan dan masalah yang timbul dalam pembelajaran. Walker and Hub memberikan kriteria dan mereview media pembelajaran berdasarkan pada kualitas, isi, dan tujuan serta kualitas pembelajarannya. Adapun kualitas isi dan tujuan yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 ketepatan, yang kedua kepentingan, yang ketiga kelengkapan, yang keempat minat atau perhatian, yang kelima keadilan, dan yang keenam kesesuaian dengan situasi siswa. Adapun kualitas pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan belajar, yang kedua memberikan bantuan untuk belajar, yang ketiga kualitas motivasi, yang keempat fleksibilitas pembelajarannya dengan program pembelajaran lain, yang kelima kualitas sosial interaksi pembelajarannya, yang keenam kualitas teks dan penilaian. Ada beberapa sumber yang membuat kriteria evaluasi media pembelajaran seperti yang ke-1 yaitu buku pedoman atau petunjuk pemanfaatan suatu media pembelajaran, yang kedua konsep atau teori-teori yang menjadi landasan pengembangan media pembelajaran, yang ketiga hasil penelitian dalam bidang media pembelajaran yang sudah dipublikasikan atau diseminarkan, dan yang terakhir yaitu pembantuan ahli materi dan ahli media pembelajaran. Mungkin itu saja materi dari saya dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Cynthia. Itu saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai macam-macam evaluasi media pembelajaran serta apa saja instrumen evaluasi media pembelajaran. Nah, untuk macam-macam dan prosedur evaluasi media pembelajaran, evaluasi media pembelajaran tentu dilakukan secara sistematis, yaitu dengan melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu ada tahapan awal, yaitu pencarian data. Lalu, dari data yang telah ditemukan, lalu kita analisis. Nah, setelah menganalisis data tersebut, maka kita akan dapat menyimpulkan hasil penelitiannya. Nah, adapun
penilaian yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu terdapat dua cara atau dua evaluasi. Nah, yang pertama ada evaluasi formatif, dan yang kedua ada evaluasi sumatif. Nah, untuk yang pertama ada evaluasi formatif, yaitu suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang telah digunakan. Nah, data yang diperoleh akan digunakan yang nantinya untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar dapat digunakan lebih efektif dan efisien lagi. Setelah diperbaiki dan disempurnakan tadi, maka akan diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi atau kondisi tertentu. Nah, evaluasi semacam ini memiliki 3 tahapan. Nah, yang pertama ada evaluasi 1-1, yaitu dengan membandingkan 2 orang siswa dari perwakilan, misalnya yang satu dengan kemampuan lebih rendah, yang satu dengan kemampuan lebih tinggi. Nah, yang kedua ada evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Nah, ini menggunakan atau mengevaluasi 2 kelompok, yaitu mereka yang mewakili dari karakteristik siswa. Nah, yang ketiga ada evaluasi lapangan atau field evaluation. Nah, evaluasi ini juga disebut evaluasi langsung karena langsung melihat dari berbagai karakteristik siswa gitu. Nah, dalam hal ini cakupan siswa yang dievaluasi itu lebih banyak daripada evaluasi 1-1 dan evaluasi kelompok kecil. Nah, adapun untuk prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran, evaluasi media pembelajaran, itu yang pertama, kita sebagai pendidik menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik bahwa kita sebagai guru akan merancang media baru. Nah, maka kita bisa menanyakan saran-saran terlebih dahulu dari siswa. Nah, lalu kita memberitahukan kepada siswa bahwa jika ada kekurangan dalam media tersebut, jangan khawatir gitu, karena itu bukanlah kekurangan dari peserta didiknya, tetapi itu adalah kelemahan media tersebut yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Nah, yang ketiga, kita mengusahakan agar peserta didik itu dalam mengevaluasi media tersebut bisa lebih rileks dan bebas dalam mengemukakan pendapat mereka mengenai media yang ditampilkan tersebut. Nah, lalu lakukanlah tes awal terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan peserta didik, kemampuan dan pengetahuan peserta didik yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan atau indikator pembuatan media pembelajaran. Nah, lalu catat lamanya waktu yang digunakan dalam penyajian media tersebut. Nah, jadi nanti kita bisa mengaitkan, mencocokkan bahwa media tersebut dengan materi pembelajaran tersebut apakah efektif dengan waktu yang segitu, nanti bisa diperbaiki dan juga disempurnakan. Lalu kita sebagai pendidik harus mencatat reaksi dari peserta didik terhadap penampilan media tersebut. Nah, nantinya bisa dijadikan data yang akan dianalisis untuk memperbaiki media tersebut. Lalu kemudian anak-anak diberikan tes tertulis yang dilakukan untuk penilaian peserta didik kepada media tersebut. Apakah siswa suka terhadap media tersebut ataukah tidak? Nah, selanjutnya ada instrumen evaluasi media visual untuk ahli materi. Nah, di sini di layar, di slide sudah dikemukakan, diperlihatkan gambarannya. Nah, jadi bisa langsung diberikan kepada ahli materi. Nah, jadi ahli materi bisa menilai media tersebut. Nah, aspek penilaiannya sudah ada di sana. Jadi kita bisa mempersilahkan kepada penilai untuk menilai aspek dari segi materi. Selanjutnya ada untuk ahli media. Nah, sama seperti ahli materi tadi, maka di sini ada aspek penilaiannya dan ada skala penilaiannya. Lalu ada instrumen evaluasi media untuk pengguna dan pengguna, yaitu untuk siswa dan guru. Nah, maka di sini ada aspek penilaian yang nantinya
nantinya bisa dijadikan acuan, bisa dijadikan data analisis untuk kita bisa memperbaiki dan mengevaluasi media menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sebelum kami tutup, izinkan saya untuk menyampaikan atau membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu evaluasi media pembelajaran. Yang dimaksud adalah untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan ataupun tidak. Adapun tujuan daripada evaluasi media pembelajaran diantaranya adalah untuk menentukan apakah media pembelajaran itu efektif ataupun tidak, kemudian untuk menilai apakah media pembelajaran itu cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik, dan ketiga mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar peserta didik ataupun tidak. Itu mungkin sebagian daripada tujuan evaluasi media pembelajaran. Adapun kriteria dalam mereview media pembelajaran berdasarkan kepada kualitas isi dan tujuan serta kualitas pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kriteria evaluasi atau penilaian media pembelajaran adalah kebutuhan, ideal, dan nilai-nilai dan ketepatan efektivitas pemanfaatan media pembelajaran serta pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Penilaian yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran adalah yang pertama evaluasi formatif dan yang kedua evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif adalah suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan evaluasi sumatif adalah kelanjutan daripada evaluasi formatif, yaitu media yang telah diperbaiki dan telah disempurnakan, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak dalam situasi tertentu. Baik, itu mungkin pemaparan materi dari kami mengenai evaluasi media pembelajaran. Harapan dari kami semua, mudah-mudahan teman-teman semua dapat paham mengenai materi tersebut dan dapat mengaplikasikannya. Akhir kata dari kami semua, mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatian dan telah menyimak dari materi kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.